Video simulasi mengajar IPA Sat Tunggal dan Campuran oleh Debbie Faradila kelas C18D NIM 18471411062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Jadi anak-anakku semua sehat ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Afresa. Oke, hadir. Yang kedua, Muhammad Daniel. Oke, hadir. Yang ketiga, Rian Ferdiansyah. Oke, hadir. Yang keempat, Putri. Oke, hadir. Yang kelima, Syifa. Oke, semuanya hadir. Jadi anak-anakku, kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sat tunggal dan sat campuran. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum anak-anakku masuk ke pembelajaran tentang sat campuran dan sat tunggal, kita akan mereview materi atau melihat materi yang telah Ibu cantumkan pada pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anakku perhatikan. Selamat menyaksikan. Benda tunggal dan benda campuran. Pengertian sat tunggal beserta contohnya. Sat tunggal itu merupakan zat yang terdiri hanya atas materi sejenis saja. Contoh benda yang termasuk di dalam sat tunggal adalah yang pertama air, yang kedua garam, yang ketiga gula, dan yang terakhir emas 24 karat. Selanjutnya adalah zat campuran. Sat campuran adalah suatu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau terdiri atas beberapa zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen serta campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya itu tercampur sempurna, dan pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contoh air garam, sirup, perunggu, kuningan, dan sebagainya. Yang kedua, campuran heterogen adalah campuran yang mana zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna, dan pada campuran heterogen zat penyusunnya tersebut masih bisa dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan pasir, air dengan tepung, dan sebagainya. Contoh zat campuran yang pertama, campuran air dengan pewarna, campuran air dengan teh, minuman susu, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak, minuman kopi, air garam, dan sirup. Oke, semua materi sudah diperhatikan. Jadi anak-anakku sudah tahu apa itu sat tunggal dan apa itu sat campuran. Oke, baik. Jadi hari ini Ibu akan memperlihatkan permainan yang akan kita mainkan hari ini. Ini adalah ular tangga IPA. Nah, anak-anakku, jadi cara bermain ular tangga IPA ini adalah di sini terdapat beberapa pertanyaan. Jadi sebelum memainkan, anak-anakku memilih teman kelompok sebanyak 2 orang satu kelompok. Nanti Ibu yang bagikan ya. Kemudian kita akan melempar dadu. Kemudian dadu yang menempati angka 6 maka bisa masuk ke star. Jadi jika anak-anakku tidak mendapatkan angka 6 sebanyak 3 kali, maka dadu itu akan pindah ke orang selanjutnya. Jadi jika sudah mendapatkan angka 6, maka anak-anakku bisa mulai start. Selanjutnya memilih dadu. Setelah itu anak-anakku berjalan sesuai dengan jumlah nomor dadu yang ditunjukkan. Misalnya di sini, kalian berhenti di nomor 2. Jadi pertanyaannya, air kapur termasuk zat apa? Jadi air kapur itu termasuk zat campuran. Oke, baik. Nah, jika anak-anakku berada di posisi keempat,
dan mendapat pertanyaan, kawat tembaga termasuk zat apa? Nah, kawat tembaga itu termasuk zat tunggal. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan, deterjen termasuk zat apa? Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Jadi, silahkan anak-anakku mainkan. Nah, ibu punya banyak ular tangga seperti ini. Jadi, semua akan bermain. Oke, paham? Paham. Jadi, anak-anakku, silahkan dua orang dalam satu kelompok mengambil perwakilan kelompok untuk mengambil di depan ini bersama ibu dan kemudian dimainkan. Nah, kelompok yang paling cepat selesai itu akan mendapatkan juara 1. Jadi, yang mendapat juara 1, ibu akan berikan bintang 1. Oke, sudah paham? Alhamdulillah. Oke, sekarang silahkan anak-anakku untuk mengambil ular tangganya dan bermain bersama kelompoknya. Oke, sudah paham? Oke, baiklah, sudah paham. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi anak-anakku sudah paham mengenai zat tunggal dan zat campuran? Oke, alhamdulillah semua sudah paham. Bagaimana permainannya hari ini? Seru? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi permainannya sangat seru ya. Nanti untuk materi minggu depan ibu akan punya permainan lagi. Jadi anak-anakku tetap hadir ya dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, zat tunggal adalah zat yang tidak memiliki zat penyusun atau berdiri sendiri. Sedangkan zat campuran adalah zat yang mempunyai lebih dari satu zat tunggal. Contoh zat tunggal adalah misalnya air, emas 24 karat. Sedangkan zat campuran adalah air kapur, air garam, dan air sirup atau sirup yang dicampur dengan air. Nah, zat campuran itu terbagi atas dua. Yang pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi, campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan ketika sudah dicampur. Misalnya air garam. Apakah anak-anakku bisa membedakan ketika garam sudah dilarutkan ke dalam air? Tentu tidak kan? Jadi itu yang dimaksud dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu seperti campuran air dan minyak. Nah, anak-anakku tahu kan, jika air dan minyak disatukan maka akan terdapat perbedaan yang mana air atau yang mana minyak. Jadi anak-anakku sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Sudah, oke, baik. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu ingatkan satu pesan, atau ibu memberikan satu pesan untuk anak-anakku, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah atau sering mencuci tangan minimal 5 kali dalam sehari atau setelah bepergian. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi jangan lupa anak-anakku mengerjakan LKS yang ibu berikan. Jadi LKS-nya itu ada di grup WhatsApp kalian. Kemudian anak-anakku mengerjakan, dan setelah itu jika anak-anakku mau print LKS tersebut bisa anak-anakku mengirim dalam bentuk file toh. Jadi anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah semua paham. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.